Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Naomi yang saleh dan salihah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan salat duhanya? Apakah sudah dikerjakan? Kalau belum, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa mengaji dan murajaah hafalannya juga tetap dilaksanakan, walaupun anak Naomi belajar dari rumah. Pelajaran kita hari ini yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Pelajaran 6, Kota Madinah yang indah dan berkah. Yang pertama, A. Keindahan Kota Madinah. Madinah adalah kota suci kedua setelah Mekah. Kota Madinah sangat indah dan bersejarah bagi agama Islam. Kota Madinah terletak di pantai barat pesisir Laut Merah. Kota Madinah di sebelah utara berbatasan dengan Gunung Tur. Sebelah selatan ada Gunung Air. Di sebelah timur ada Harah Waqim. Dan di sebelah barat ada Harah Wabra. Masih tentang keindahan kota Madinah. Penduduk kota Madinah berjumlah sekitar 6.000 jiwa. Kota Madinah dikelilingi gunung, bukit, dan gurun. Nah, meskipun dikelilingi oleh gunung, bukit, dan gurun, kota Madinah termasuk makmur karena ada pertanian, perkebunan kurma, peternakan, jasa pelayanan peziarah, usaha perhotelan, dan penginapan. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, Madinah merupakan pusat pendidikan Islam. Jadi di Madinah juga ada makam Rasulullah SAW dan makam para sahabat Nabi serta para keluarganya. Di Madinah ada beberapa bangunan masjid, yaitu Masjid Qubah, Masjid Qiblatain, Masjid Nabawi. Nah, Masjid Qubah ini merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan yang B, Madinah sebagai kota pengembangan dakwah Islam. Kota Madinah sampai saat ini ramai dikunjungi umat Islam sedunia. Pada awalnya Rasulullah SAW menyebarkan Islam itu di kota Mekah. Nah, karena tantangan dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah berpindah ke Madinah. Penduduk Madinah ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Nah, penduduk yang menyambut Rasulullah SAW disebut kaum Ansar. Sebelumnya, kota Madinah bernama Yathrib. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah lebih kurang selama 10 tahun. Kita lanjutkan. B. Madinah sebagai kota pengembangan dakwah Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat membangun Masjid Nabawi. Pembangunan masjid yang besar itu dimulai pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, yaitu bertepatan dengan bulan September tahun 662 Masehi. Perkembangan Islam di Madinah sangat pesat sampai Nabi Muhammad wafat dan dimakamkan di Madinah. Selanjutnya, kota Madinah menjadi pusat kekhalifahan sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. 3 khalifah memerintah di kota Madinah. Nah, siapa saja beliau? Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Di Madinah juga lahir ulama besar seperti Imam Malik. Nah, di bidang pendidikan muncul juga perguruan tinggi Islam di Madinah. Kita lanjutkan yang C, keistimewaan kota Madinah.
Nah, apa saja keistimewaan kota Madinah? Yang pertama, Madinah dijadikan kota suci kedua setelah Mekah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan kota tersebut. Madinah merupakan tempat yang penuh berkah dan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kota Madinah dari keburukan dan kerusakan. Madinah adalah kota yang terbebas dari wabah penyakit menular dan dajjal. Kemudian, kota Madinah selalu dijaga oleh para malaikat hingga hari kiamat. Siapa yang meninggal di kota Madinah, ia akan mendapat syafaat di hari akhir. Makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab ada di kota Madinah. Kota Madinah bersih dari kesyirikan. Barang siapa yang beribadah di kota Madinah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian dulu materi kita pada hari ini. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan anak-anak Umi Japri tanya kepada Umi. Umi akhiri, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.